Assalamualaikum guys, welcome back my channel, Wandari Debbie. Di video kali ini aku mau review produk yang katanya bisa obatin jerawat mulai dari buntusan, jerawat kecil, ataupun jerawat yang sangat meradang sampai tumbuh ke kita merah-merah. So, apa aja produknya? Stay tune terus. Oke, di produk yang pertama yaitu aku ada punya Benzolac 5%. Nah, ini dia salepnya, ini Benzolac 5%. Kalian bisa lihat, mungkin kameranya hasilnya kebalik kali ya. Di sini tuh ada Benzolac 5% khusus obat jerawat. Katanya di sini Benzolac yang 5% itu adalah suatu gel untuk pengobatan jerawat mengandung benzoil peroksida 5% yang diformulasikan secara khusus. Berarti ini tuh untuk khusus jerawat. Nah, selain Benzolac yang 5% ini, itu di bawah ini tuh ada yang Benzolac 2,5% kalau tidak salah. Nah, di atas ini kalau tidak salah, inilah dia yang Benzolac 5%. Lalu ada juga yang katanya obat jerawat yang kalau tidak salah itu Mediclean. Aku bakalan kasih fotonya di sini dan di sini. Oke, kalian bisa nentuin, tapi di sini aku bakalan review yang khususnya Benzolac 5%. Nah, komposisi dalam Benzolac 5% ini yaitu tentunya kita udah jelas ya, kita udah tahu itu komposisinya itu benzoil peroksida 5%, itu mengandung 5% yang ada dalam salep ini, dan indikasinya yaitu khusus untuk pengobatan atau penyembuhan jerawat. Daya kerja dari Benzolac 5% ini yaitu untuk menurunkan asam lemak dalam sebum yang bersifat antimikroba terhadap Propionibacterium dan bersifat keratolitik. Nah, aturan pakai dari Benzolac 5% ini itu pertama kita pasti tentunya cuci muka dulu, cuci muka kita sampai bersih. Nah, lalu yang kedua yaitu kita oleskan krimnya ataupun gelnya di bagian jerawat kita aja, tapi jangan semua ya guys, bagian jerawat kamu aja dan bagian tertentu jerawat aja. Itu bagusnya dioles tipis-tipis, jangan terlalu tebal, cukup 2 atau sampai 3 kali sehari. Kalau menurut aku sih itu sebaiknya dua kali dalam sehari, cukup pagi dan malam aja. Lalu setelah itu kamu oles tipis aja. Setelah 2 atau 3 hari itu bakal muncul reaksi pada jerawat kamu itu, kulit jerawatnya itu bakal mengering dan tentunya bakal menghitam. Setelah itu nanti bakal mengelupas dari Benzolac yang udah kamu pakai di jerawat tadi. Nah, kalau terjadi kekeringan banget nih ya pada muka kalian tuh, cukup diganti dosisnya itu 1 kali sehari. Gel dari Benzolac 5% ini sebaiknya harus dihindari dari kontak mata, mulut, bibir, dan selaput lendir lainnya. Yang terjadi pada umumnya yaitu pada penggunaan Benzolac 5% ini, itu biasanya bakal terjadi panas di wajah kalian, di khususnya jerawat kalian itu. Lalu itu akan sedikit memerah dan agak kekeringan. Itu biasanya sih hal yang biasa. Nanti setelah 2 hari atau 3 hari, itu kulit kalian akan kembali seperti semula ataupun normal. Setelah normal kembali, itu pemakaiannya bisa kalian kurangi lagi seperti 1 kali sehari ataupun 2 kali yang tadinya 2 kali sehari bisa kalian kurangi menjadi 1 kali sehari. Dan untuk ibu hamil dan ibu menyusui ini nggak dianjurkan ya. Dan ingat, pemakaian salep ini hanya untuk pemakaian luar aja dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Efek samping dari Benzolac 5% ini yaitu terjadi dermatitis, kontak alergi. Kalau misalnya ada yang alergi itu biasanya mukanya itu bakal berjerawat atau gimana gitu kan, itu sebaiknya di stopkan aja. Dan efek samping yang lain yaitu bakalan menjadi iritasi. Itu tandanya Benzolacnya nggak cocok di wajah kamu. Interaksi dari obat ini yaitu dengan asam vitamin A, dan kemasannya pun juga itu ada 2, yaitu Benzolac 5% dan Benzolac 2,5%. Itu bentuknya itu seperti tub plastik ya. Aku bakal buka yang ini, tub plastik gitu dia, dan tentunya aman ya, sudah terdaftar. Nah, ini dia, tub plastiknya sebesar ini doang. Nah, oke.
Ini yang 5%, yang ini 5%, dan yang satunya lagi yaitu benzolat 2,5%. Aku bakal kasih contohnya di sini, kalau nggak salah dia warna biru. Dan ya, untuk kelanjutannya guys, dan aku udah pakai ini benzolat selama beberapa hari. Tentunya aku bakal pakai dulu ya ke aku, baru aku bakal review ke kalian semua. Dan setelah aku pakai, hasilnya pada wajah aku tuh nggak ada reaksi ataupun hasilnya sama sekali. Nih kalian bisa lihat ya di hidung aku nih, yang ada hitam begini doang. Dan ini jerawatnya ini kayak, aku juga kurang ngerti ya jerawatnya ini apa ya. Ini ada kayak bendolan gitu, dan di sini juga ada. Ini bekas jerawat kemarin tapi aku belum fotoin ke kalian. Ini ada bekas jerawat ini, dan aku udah pakai selama beberapa hari, rutin 2 kali sehari gitu ya kan. 2 kali dalam sehari, kadang sekali sehari, pagi sama malam ataupun kelang-kelang gitu. Hasilnya itu nggak ada sama sekali dan nggak kempes sama sekali. Dan pada saat aku pakai, ini review aku ya berbeda dari yang sudah ditunjukkan benzolat 5%-nya ataupun efek sampingnya. Aku di sini pakai benzolatnya itu setelah aku oles tipis-tipis setiap pemakaian, itu tuh terasa kayak gatel gitu, gatel banget, saya pengen digaruk gitu ya kan. Tapi aku nggak sih, tahan aja untuk tahu sih kayak gimana sih hasilnya dari benzolat 5% ini, benar nggak, apa sembuh nggak ini gelnya di jerawat aku gitu. Tapi setelah aku pakai, ini hasilnya nggak ada sama sekali, jadi aku stop pemakaian benzolat ini. Tapi menurut aku alasan pertama kenapa ini benzolat nggak sembuh-sembuh, karena di wajah daerah hidung aku ini kan soalnya berminyak banget, jadi kayaknya nggak bakal mungkin sembuh ya dengan berkembangnya minyak yang ada di hidung aku. Jadi istilahnya reaksi dalam gel itu nggak bakal berpengaruh di hidung aku, kalau menurut aku ya. Tapi aku belum bereksperimen ke wajah-wajah yang lain, nggak mungkin karena wajah orang dipakai. Dan kalau menurut aku sih sepertinya untuk wajah yang kering ataupun gak jenis berminyak berlebihan seperti aku, itu biasanya bisa digunakan bisa digunakan benzolat yang 5%. Itu kayaknya jerawatnya bakal hilang, bakal ada proses seperti yang aku jelasin di video awal tadi. Itu bakal bersih dan kering jerawatnya, dan gak bakal timbul lagi. Tapi kalau menurut aku, untuk wajah aku yang berminyak, itu kayaknya gak bakalan sembuh deh. Aku juga minta tolong bagi teman-teman, siapa sih yang tahu nih obat jerawat yang di hidung aku, jenis jerawatnya ini aku juga kurang paham. Segala macam obat udah diobatin dan gak juga sembuh-sembuh, dan aku juga kurang tahu harus pakai apa lagi. Benzolat 5% udah, dan masker-masker yang lainnya juga udah. Kalian bisa lihat di video aku yang sebelumnya, mungkin tahu kan masker-masker yang bisa meredakan jerawat. Oke guys, itu dia review dari aku benzolat 5%. Bagi teman-teman, ada nggak sih cerita tentang benzolat 5% ini? Kalau aku sih ceritanya seperti itu ya, jerawat aku tuh nggak sembuh dan mungkin karena minyak yang berlebihan. Dan bagi teman-teman yang udah ada pengalaman dari benzolat 5% ini, silahkan kolom komentar di bawah, like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa subscribe ya sebelum komen di video aku ini. Oke guys, sekian dulu dari video aku, dan aku juga nggak bosan-bosannya buat ngajak kalian subscribe channel aku, like video aku, komen-komen yang ada di video aku yang lain-lainnya. Mungkin bagi teman-teman yang udah subscribe, mungkin udah pernah nonton ataupun udah salah satunya nonton video aku. Di situ banyak tentang masak, vlog, dan lain-lainnya. Dan ya, buat kalian yang baru nonton ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan share semuanya ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!